Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Khulasah Nurul Yaqin, kitab karangan Syekh Umar Abdul Jabbar, di dalam menerangkan rangkuman tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah sampai pada cerita yang ke-23, yaitu Maqalibu Quraisyin minan Nabi SAW. Jadi sebelum kita mulai ke sana, kita sedikit kembali ke catatan kaki yang sebelumnya tentang penceritaan kisah penyiksaan Bilal bin Rabah. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Kana sayyidah, ini bukan sayyidah ya, tetapi sayyid. Kana sayyidu itu Umayyah. Jadi tuannya Bilal itu namanya Umayyah, yaitu yaj'alu fi unuqihi, itu Umayyah itu menjadikan pada lehernya Bilal bin Rabah itu habalan, satu tali diikat seperti mengikat binatang, wa yadfa'uhu ila subyan, dan setelah diikat Umayyah lalu menyerahkan tali kekangnya itu kepada anak-anak, yal'abu nabihi, agar mereka anak-anak itu bisa bermain-main dengan tali itu. Wa huwa yaqul, dan ketika itu Bilal bin Rabah berkata, ahad. Ini adalah cerita yang sangat masyhur. Wa kana yakhruju bihi, dan Umayyah itu keluar membawa Bilal firramli asyadid al-hararah, yang membawa Bilal bin Rabah ke pasir yang sangat panas, allazi, yang pasir itu law wudi'at alaihi, jikalau diletakkan di atas pasir yang panas itu, qit'ata lahmin, akan sepotong daging, nadijat, niscaya akan matanglah daging itu. Nah, itu sangat panas. Summa ya'muru bisakhrah, kemudian Umayyah itu menambah lagi siksaan kepada Bilal dengan menyuruh seseorang untuk meletakkan batu yang besar di atas dada atau perutnya Bilal bin Rabah. Sudah di bawah panas, di atas batu. Nah, fatudi'a ala sadrihi, ini dia, diletakkan di atas dadanya Bilal bin Rabah. Tsumma yaqulu lahu, kemudian Umayyah berkata kepada Bilal bin Rabah, la tazal hakaza hatta tamuta aw takfura, senantiasalah seperti ini hingga kamu mati atau kamu keluar dari bi Muhammadin, engkau keluar dari agamanya Muhammad. Wa mazala kadzalik, dan senantiasalah terus seperti itu, hatta ishtarahu Abu Bakar wa khalasahu, hingga Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah dan berhenti disiksa oleh Umayyah. Tetapi Umayyah itu menawarkan, menghargakan harga Bilal itu dengan harga yang sangat tinggi. Tetapi karena Abu Bakar orang yang kaya dan tidak tahan melihat siksaan itu, maka Abu Bakar membebaskannya. Nah ini yang kedua ini. Siapa yang kedua ini? Ammar. Jadi yu'adzibunahu binnar, mereka itu menyiksa Ammar itu dengan api, hatta mata Abu Ammar, hingga sampai meninggallah bapaknya Ammar, wa ummuhu, dan meninggal juga ibunya, tahtal azab, di bawah siksaan. Ini sangat pedih siksaan kepada Saudah. Siapa namanya? Bukan Saudah. Sumayyah namanya. Sumayyah nama ibunya itu disiksa, bahkan ditusuk di
kemaluannya oleh Abu Jahal. Bahkan Sumayyah ini adalah orang pertama wanita yang meninggal di dalam sejarah agama Islam. Insya Allah semuanya ini syahid dan mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketiga ini tentang Khabbab. Khabbab ini anak kecil yang menjadi tawanan sesama Arab lah gitu kan, karena kalah perang lah orang tuanya, maka ia menjadi tahanan semenjak kecil. Kanat maulatuhu ta'ti bil hadidah al-mahmad. Jadi Khabbab ini dibeli oleh seorang perempuan. Nah, perempuan yang menjadi tuannya ini pernah menyiksa Khabbab itu dengan ditusuk atau ditempelkan besi yang panas. Fataja'aluha, maka tuannya perempuan ini meletakkan besi itu ala zuhrihi, di atas punggungnya Khabbab. Liyakfur, ini dia kurang lamnya ini, liyakfur, agar Khabbab itu keluar dari agamanya Nabi Muhammad. Fala yaziduhu dzalik illa imanan, maka tidaklah bertambah demikian penyiksaan itu kecuali imannya Khabbab bin Arat. Jadi ini sangat luar biasa pengorbanannya. Jadi Khabbab bin Aras ini berusia sampai kalau nggak salah 75 tahun. Beliau itu meninggal di Kufah kalau nggak salah ya. Jadi beliau itu terus dapat berjihad bersama Nabi, perang bersama Nabi. Bahkan banyak pujian terhadapnya. Khalasa, kesimpulan. Ini sudah nih kemarin kita baca, sekarang kita lanjutkan. Itu permintaan Matalibu Quraisy, permintaan orang-orang Quraisy kepada Nabi. Lamma ra'at Quraisyun, manakala orang Quraisy melihat annal iza lam yajid naf'an, kalau menyiksa orang-orang itu ternyata tidak ada manfaatnya, malah bertambah banyak orang yang beriman terhadap Islam. Bal zada al-muslimin, bahkan bertambahlah orang-orang muslim imanan, nisbah imannya, wa yaqinan, dan keyakinannya. Masyau, mereka itu pergi ila Rasul, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada yang diutus ini, yaitu ini catatan kaki, qabla an yamshu ilaihi, sebelum orang-orang Quraisy itu pergi menuju kepada Nabi untuk negosiasi, arsalu ilaihi, jadi orang-orang Quraisy itu mengutus Uqbah bin Walid. Fadhhaba ilaihi, maka Uqbah pergi kepada Nabi dahulu. Wa qala lahu, dan berkata kepada Nabi, ya ibna akhi, wahai anak keponakanku, wahai anak saudaraku, innaka minna, sungguh engkau itu berasal daripada keluarga kami. Ini dihalus-halusi lah dulu kan. Haitsu qad alimta, hingga engkau mengetahui posisimu di antara kami, min khiyarina, hisban wa nisban, itu nisbah keluarga. Wa innaka qad ataita qaumaka, sungguh engkau telah membuat kaummu ini bi amrin azim, dengan perkara yang luar biasa. Farraqta bihi, engkau cerai beraikan jama'atahum, akan jamaah mereka. Wasafahta ahlamahum, dan engkau bodoh-bodohkan akal mereka. Wa aibta alatahum, dan engkau aibkan akan Tuhan-Tuhan mereka. Wadinahum, dan agama-agama mereka. Wa kafarta, bukan jamak ini, wadinahum, dan engkau aibkan agama mereka. Wa kafarta man madha min abaihim, dan engkau kafirkan orang yang berjalan mengikuti agama nenek moyang mereka. Fasma' minni, maka dengarkanlah wahai Muhammad apa yang aku ucapkan. In kunta turidu malan, jika engkau menginginkan harta, jama'na laka, kami akan kumpulkan harta itu untukmu. Fi amwalina, daripada harta-harta kami. Hatta takuna aksara, hingga engkau menjadi aksara minna malan, engkau menjadi orang yang paling banyak harta di antara kami. Wa in kunta turidu syarafan, jika engkau menginginkan kemuliaan, sawadnaka alaina, kami akan jadikan engkau tuan kami, pemimpin kami. Wa in kana hadza,
wa in kana hadzal ladzi ya'tika minal jinni la tastati'u raddahu talabna laka tabiban yu'alijuka. Nah, jika kamu seperti ini tingkahmu ini karena ada kemasukan jin, kami akan carikan dokter, tabib yang akan mengobatimu. Falamma faraga, maka manakala selesai daripada cerita ucapannya, qara'alahu Rasul membacakan kepada Khabbab Uqbah ini surat Fussilat, akan surat Fussilat, awal surat Fussilat, akan awal daripada surat Fussilat. Fa'amsaka Uqbah bifamihi, maka Uqbah itu terdiam dengan mulutnya. Wa talaba minhu, dan ia meminta kepada Nabi ayyam tani'a, untuk berhenti membacakan Al-Quran. Walamma raja'a, dan manakala Uqbah itu kembali kepada kaumnya, nasuha qaumahu, ia menasihati kaumnya, ayatrukuhu fa'abau, untuk meninggalkan Nabi, maka mereka menolak. Fa'anzalallahu jawaban lahum, maka ini belum selesai mungkin ini. Sudah selesai. Jadi Allah menurunkan jawaban kepada mereka. Qul ma yakunu li an ubaddil. Ini belum selesai nih. Ini masih di atas dia nih. Itu nomor 1 tadi kan. Nah, sekarang nomor 2. Wa talabu minhu ayya'budu alihatahum. Nah, jadi mereka meminta kepada Nabi itu untuk mereka mau Nabi itu menyembah Tuhan mereka, wa ya'buduna alihahu, dan mereka akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Ini sudah mulai gila lagi mereka ini. Fa anzalallahu alaihi surat al-kafirin, maka Allah menurunkan kepada mereka surat al-kafirun. 3. Falamma aisu, maka manakala mereka sudah putus asa, talabu minhu, mereka meminta kepada Nabi ayyusqita minal Qur'an, untuk Nabi hapus daripada Al-Quran itu mayagizuhum, apa yang mereka benci untuk mendengarnya, min zammi alihatihim, daripada celaan Al-Quran kepada orang tua mereka, nenek moyang mereka, wa ibadatihim, dan ucapan Al-Quran yang mencela ibadah mereka. Au yubaddilahu biqur'anin akhar, atau agar Nabi Muhammad mau mengganti Al-Quran yang mencela mereka itu. Nah, fa'anzalallahu jawaban lahum, maka Allah menurunkan jawaban kepada mereka. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, katakan wahai Muhammad kepada mereka, yaitu tidaklah pantas bagiku untuk menggantikan daripada apa yang datang daripada diriku. In attabi'u illa ma yuha ilayya, karena tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, asilah limaza masyad Quraisyun li Rasul, kenapa para Quraisy itu mau mendatangi Rasul? Madza talabu minhu, apa yang mereka minta kepada Nabi? Madza anzalallahu jawaban lahum, apa yang Allah turunkan sebagai jawaban kepada mereka? Madza talabu minhu ba'da dzalik, apa yang mereka tuntut daripada Nabi setelah itu? Bimadza ajabahumullah, dengan apa Allah menjawab permintaan mereka. Lamma ya'isu minhu talabu minhu ayya'budu ilahahum, manakala mereka putus asa, mereka meminta kepada Nabi untuk Nabi menyembah kepada Tuhan mereka. Mereka pun nanti akan menyembah kepada Tuhannya Nabi. Wa hum ya'buduna ilahahu, dan mereka pun akan menyembah Allah. Ini jadi gantian satu hari lah gitu. Ini lebih gila lagi nih. Au ayyughayyirul Qur'an, atau Nabi itu mau mengubah Al-Qur'an allazi fihi, yang ada pada Al-Qur'an itu sabbun li alihatihim, itu celaan kepada Tuhan-Tuhan mereka dan celaan kepada bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Lalu kita akan sampai kepada kisah hijrahnya
ke Habasah untuk yang pertama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.